Baik, saya akan menjelaskan definisi bipolar. Menurut aliansi gangguan kejiwaan nasional atau disebut dengan NAMI, bipolar adalah gangguan yang ditandai oleh perubahan mood atau suasana perasaan yang parah. Nah, bipolar ini juga sering disebut dengan unipolar atau disebut dengan depresi berat. Namun, perubahan suasana hatinya itu terjadi dalam satu kutub saja. Dibandingkan dengan bipolar adalah perubahan suasana hatinya itu terjadi dalam dua kutub, yaitu ada yang tinggi sama yang rendah. Adapun faktor penyebab bipolar disorder, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor genetis, yang kedua ada faktor fisiologis, yang ketiga ada faktor lingkungan. Di mana yang pertama ada faktor genetis, yaitu genetik bawaan adalah faktor umum yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan bipolar. Nah, salah satu orang tua yang mengidap gangguan bipolar memiliki resiko penularan penyakit yang sama sebesar 15% sampai 30%. Nah, jika kedua orang tua mengidap gangguan bipolar, maka penularan pada anaknya sebesar 50% sampai 75%. Nah, anak kembar identik memiliki resiko yang sangat tinggi dalam perkembangan penyakit gangguan bipolar. Selain faktor genetik, ada juga faktor fisiologis, di mana faktor fisiologis ini juga menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan bipolar. Nah, karena ketidakseimbangan cairan kimia dalam otak menjadi faktor utama penyebab adanya gangguan bipolar. Nah, adapun yang ketiga ada faktor lingkungan, di mana yang penderita penyakit ini cenderung mengalami faktor pemicu munculnya penyakit yang melibatkan hubungan antar perseorangan atau peristiwa-peristiwa pencapaian tujuan atau penghargaan dalam hidup. Selanjutnya ada ciri-ciri dan gejala bipolar. Penderita bipolar akan mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan terjadi pada suatu periode tertentu atau dikenal dengan episode mood. Mania dan hiponia adalah dua jenis episode yang berbeda tetapi memiliki gejala yang sama. Mania lebih parah daripada hipomania dan menyebabkan masalah yang lebih nyata di kehidupan sehari-hari menjalani hubungan. Hiponia memiliki gejala seperti tidak bahagia, gelisah, atau tegang. Terus terjadi peningkatan aktivitas dan energi berlebihan. Ada juga rasa kepercayaan diri yang berlebih atau euforia. Merasa tidak memerlukan tidur, bicara dengan sangat cepat dan sering mengubah topik. Pikiran mereka terasa terpacu, mudah teralihkan, tidak jarang membuat keputusan impulsif seperti berbelanja, melakukan investasi atau hal lain tanpa berpikir panjang. Selanjutnya ada klasifikasi jenis bipolar, ada 3, yaitu ada bipolar dan psikotamia. Yang pertama ada bipolar 1, didefinisikan oleh munculnya setidaknya gejala satu episode manik. Penderita mungkin mengalami episode depresi hebat atau hipomanik sebelum dan sesudah episode mania. Jenis gangguan bipolar ini mempengaruhi pria dan wanita secara setara. Dan yang selanjutnya ada bipolar 2. Orang dengan jenis gangguan bipolar tipe 2 ini mengalami satu episode depresi besar yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Mereka juga memiliki setidaknya satu episode hipomanik yang berlangsung sekitar 4 hari. Jenis gangguan bipolar ini dianggap lebih umum terjadi pada wanita. Selanjutnya ada psikotlemik. Orang-orang dengan psikotemik memiliki episode-episode hipomania dan depresi. Gejala-gejala ini lebih pendek dan lebih baik daripada mania dan depresi yang disebabkan oleh gangguan bipolar 1 dan bipolar 2. Kebanyakan orang dengan kondisi ini hanya mengalami gejala selama 1 atau 2 bulan, tepatnya pada saat suasana hati mereka sedang stabil. Di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini dapat disimpulkan sebagai depresi manik, gangguan afektif. Pengobatan gangguan bipolar merupakan tantangan yang sulit dikarenakan penyakit ini bersifat berulang
episode dan secara umum dijelaskan terapi bipolar berfokus pada stabilitas dengan tujuan pemulihan gejala mania atau depresi pada pasien sehingga didapatkan mood yang stabil atau euphoric. Terapi yang dapat digunakan pada bipolar ialah ada 3 di sini dijelaskan, ada mood stabilizer, antipsikotik, dan yang ketiga antidepresan. Dijelaskan di sini mood stabilizer seperti litikum, divalproic, carbamazepine, dan lamotrigine. Di sini Colin dan MC Farland 2008 menyebutkan bahwa litium menurunkan resiko percobaan bunuh diri. Dan yang kedua di sini ada antipsikotik. Antipsikotik ini memiliki beberapa efikasi untuk gangguan bipolar karena efek mania. Nah, antipsikotik ini digunakan namanya risperidone, olanzapine, quetiapine, dan ziprasidone. Dan yang ketiga ada antidepresan. Antidepresan ini sebagai monoterapi berkaitan peningkatan resiko episode mania pada pasien bipolar. Akan menjelaskan dampak bipolar setelah tadi saya menjelaskan cara menangani gangguan bipolar. Dan ini dampak bipolar, beberapa dampak yang dapat diketahui jika mengalami gangguan bipolar ini antara lain ada 4. Di sini dijelaskan, yang ke-1 adalah isolasi diri, yang kedua mampu mengontrol emosi, yang ketiga ketergantungan obat, yang keempat percobaan bunuh diri. Yang pertama, isolasi diri ini dijelaskan ketidaksukaan terhadap suatu hal di sekitar, kurangnya komitmen dalam menjalin suatu hubungan. Dalam menjalin hubungan ini ia merasa lebih emosional, dan tentu depresi membuat dirinya terasa terisolasi. Yang kedua ada tidak mampu mengontrol terus. Di sini dimaksudkan adalah perasaan secara sadar manusia mengembangkan saat melakukan interaksi sosial. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosi akan selalu berubah berdasarkan pengalaman dan cara sosialisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penderita bipolar ini harus mampu memotivasi sikap dan perbuatan dengan dibantu adanya perkembangan mentalitas yang positif dari interaksi sosial tersebut. Yang ketiga ada ketergantungan obat. Di sini dijelaskan ketergantungan obat dalam mengatasi gangguan bipolar ada banyak jenisnya. Hal ini tergantung bagaimana kondisi kita penderita tersebut dengan gejala yang dialami saat episode manik dan hipomanik hingga episode depresi. Penderita ini harus mengetahui apakah memerlukan pengobatan jangka panjang atau tidak dengan pengawasan dokter yang menanganinya itu. Apabila penanganan gejala ini muncul kembali, maka dapat menghentikan konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, yang terakhir di sini ada percobaan bunuh diri. Ini dampak yang paling fatal dari dampak bipolar ini bagi penderita gangguan bipolar. Ini adalah resiko bunuh diri yang sangat tinggi pada episode depresi, pola pemikiran terhadap kematian, dan upaya bunuh diri menjadi salah satu dampak yang sering terjadi bagi penderita bipolar. Terima kasih. Adapun kesimpulannya, gangguan bipolar disorder merupakan gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim, berupa depresi dan mania. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba atau disebut dengan secara drastis, yaitu kebahagiaan yang disebut dengan mania dan kesedihan disebut dengan depresi. Akan tetapi, seseorang yang menderita gangguan bipolar memiliki ayunan perasaan mood swing yang ekstrim, dengan pola perasaan yang mudah berubah drastis. Ada 4 jenis episode suasana hati pada penderita gangguan bipolar, yaitu ada mania, hipomania, depresi, dan
episode campuran. Nah, gangguan bipolar ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor genetik, faktor fisiologis, dan faktor lingkungan.